Kapan nikah? Kapan punya anak? Kok anaknya cuma satu? Kapan nambah? Kok gendutan ya? Hari raya seperti Lebaran identik dengan pulang kampung, maaf-maafan, makan enak, silaturahmi, dan kumpul keluarga. Tapi jujur aja, ada satu tradisi yang juga hampir nggak pernah absen, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang kadang bikin senyum jadi kaku. Yang nanya mungkin merasa itu cuma basa-basi, tapi buat yang ditanya, apalagi kalau topiknya sensitif, rasanya jadi malas jawab, atau bahkan bisa bikin mood kacau ya. Tapi tenang dulu, pertanyaan kayak gini bisa banget dihadapin dengan cara yang elegan, tanpa bikin suasana lebaran jadi canggung atau penuh drama. Ini dia tipsnya. Halo, saya Dr. Kevin dari Halo Dokter. Sebelum bahas cara menjawabnya, penting buat kita paham satu hal. Nggak semua pertanyaan itu bermaksud jahat. Banyak orang tua atau saudara menganggap itu cuma basa-basi atau memang bentuk perhatian. Mereka mungkin nggak sadar kalau pertanyaannya terdengar nyebelin atau terkesan ikut campur. Di sisi lain, kalau kamu merasa nggak nyaman, itu juga wajar banget. Nah, kuncinya bukan bikin orang berhenti bertanya, tapi bagaimana kita merespons pertanyaan tersebut. Tanpa lama-lama, kita langsung aja ke tipsnya ya. Pertama, jawab dengan santai dan sedikit humor. Kalau pertanyaannya masih di level basa-basi atau obrolan biasa, kamu bisa merespons dengan santai plus sedikit humor. Tujuannya, supaya suasana tetap cair dan gak berubah jadi tegang. Misalnya nih, saat ditanya, kapan nikah? Kamu bisa jawab, doain ya tante, kalau ada kabar baik, nanti aku kabarin. Atau misalnya, doain yang terbaik ya tante. Atau, kalau ditanya soal kerjaan, sekarang kerja di mana? Kamu bisa bilang, masih jalanin yang ada dulu, doain yang lancar ya. Yang penting, semangat cari rezeki. Kalau ditanya kenapa gemukan, kamu bisa bilang, iya nih, kayaknya karena lagi happy, doain sehat terus ya. Jawaban seperti ini, singkat, sopan, dan gak membuka detail yang terlalu dalam. Humor ringan juga membantu memberi kesan santai, tapi tetap punya batasan. Kedua, jawab singkat, netral, lalu alihkan topik. Kalau pertanyaannya mulai terasa terlalu pribadi, gunakan teknik jawab sepenuhnya, lalu alihkan. Misalnya saat ditanya gajinya sekarang berapa, kamu bisa jawab singkat, alhamdulillah cukup tante, lalu berhenti di situ. Nggak perlu sebut angka, nggak perlu detail. Atau kalau ditanya, kapan punya anak? Kamu bisa bilang, lagi usaha nih, doain ya, tanpa perlu kasih penjelasan panjang. Setelah itu, kamu bisa langsung mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kabar si penanya. Misalnya, ngomong-ngomong, om atau tante, sekarang lagi sibuk apa? Atau, anak kamu sekarang udah kelas berapa ya? Katanya kemarin ranking 1 ya? Atau misalnya, tante makin cantik ya, bajunya bagus deh, beli di mana? Cara ini bisa membantu, karena banyak orang lebih nyaman membicarakan hal yang dekat dengan dirinya. Jadi, mengalihkan pertanyaan dengan menanyakan kabar mereka, bisa menjaga suasana tetap hangat, tanpa membuat kamu terpojok. Ketiga, pasang batas dengan tenang, dan jaga emosi. Kalau pertanyaannya terus diulang, atau nadanya menyudutkan, kamu berhak menetapkan batas. Menjaga privasi bukan berarti tidak sopan. Kamu bisa bilang dengan nada tenang, aku belum mikirin itu sekarang, tapi terima kasih sudah perhatian. Kalau masih diteruskan, kamu boleh menutup percakapan dengan sopan, misalnya, maaf ya, aku mau bantu di dapur dulu. Atau, aku mau ambil minum dulu. Atau, maaf, aku mau ke toilet dulu. Lalu pamit. Ingat, saat membalas pertanyaan, nada suara dan ekspresi wajah penting diperhatikan. Tetap tenang, jangan nunjukin ekspresi kesal, dan jangan terpancing emosi. Soalnya, respons emosional justru sering bikin situasi jadi panjang. Dan yang paling penting, jangan biarkan satu pertanyaan merusak suasana hati sepanjang hari. Kita memang nggak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan.
tapi kita selalu punya kendali atas cara meresponsnya. Kalau kamu mulai merasa lelah dengan pertanyaan yang bertubi-tubi, ambil jeda. Tarik napas dalam buat nenangin diri sebentar, cari udara segar, atau pindah ngobrol dengan saudara yang lebih bikin kamu nyaman. Ingat, hidup bukan perlombaan yang harus dipresentasikan progresnya setiap lebaran. Kamu sedang berjalan di timeline kamu sendiri dan itu udah cukup. Kalau kamu merasa pertanyaan-pertanyaan ketika lebaran bikin cemas atau overthinking, jangan dipendam sendiri. Mengelola stres dan emosi itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Sekarang, kamu bisa konsultasi dengan dokter atau psikolog secara online, praktis tanpa harus keluar rumah. Mau atur jadwal konsultasi langsung di rumah sakit, juga bisa dilakukan lewat satu aplikasi. Semuanya bisa dengan mudah kamu akses lewat aplikasi Halo Dokter. Jadi, kalau butuh teman profesional untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental kamu bisa download Halo Dokter di Google Play Store dan App Store ya. Sebagai penutup, ingat ya, Lebaran itu tentang silaturahmi dan kebersamaan, bukan ajang evaluasi atau pamer hidup tahunan. Kalau tahun ini kamu masih single, masih berproses dalam karir, atau sedang berjuang di fase hidupmu sendiri, nggak apa-apa kok. Hidup punya timeline masing-masing, dan kamu nggak perlu menjelaskan perjalananmu ke semua orang. Oke deh, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Share ke teman atau keluarga yang mungkin butuh tips ini sebelum kumpul lebaran nanti. Jangan lupa untuk subscribe juga supaya nggak ketinggalan konten bermanfaat lainnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Selalu jalani hidup sehat bersama Halo Dokter.